pakar keamanan cyber dengan Bung Pratama Persada. Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Selamat malam, Bung Pratama. Halo, selamat malam, Mbak Luna, pendengar Pro 3 FM. Ya, kabar sehat ya malam ini ya? Alhamdulillah di Jogja nih saya. Oh, sedang ada di Jogja. Ini ya, nampaknya sedang chatting juga ini ya? Oh enggak. Atau memang di depan sambil terima telepon, sambil kita berbincang, sambil memang online ya, tidak jauh-jauh dari internet ya Bang ya? Maaf. Oh enggak apa-apa, maksudnya memang itu, memang kerjaannya sehari-hari kan memang di dunia cyber juga ya? Multitasking ya. Kita bahas malam ini tentang internet yang ramah anak ya. Apalagi saya tadi baru melontarkan pertanyaan untuk pendengar-pendengar Pro 3 yang malam hari ini memonitor siaran kita ini Bung Pratama. Kira-kira nanti ada yang menjawab nggak ya lewat telepon atau lewat SMS. Saya tanya, Anda sebagai orang tua apakah sering mendampingi anak-anak Anda ketika sedang berselancar di internet? Nanti kira-kira jawabannya seperti apa sambil menunggu respon dari pendengar. Bapaknya sih udah pasti enggak. Tapi orang tua modern sekarang kan juga banyak yang sudah melek internet Bung Pratama ya. Iya, melek internet tapi nggak mendampingi anaknya gitu. Makanya kita harus aware benar bagaimana bisa menjaga anak kita supaya nggak terjerumus terhadap jeleknya internet. Ini karena kita mau ngomongin itu kan. Iya betul. Kita berbincang tentang internet yang ramah anak. Sebetulnya memang bahaya internet itu mengintai juga ya. Banyak bahayanya juga ya, selain manfaatnya yang luar biasa ya. Jadi kan gini Mbak Luna sama pendengar Pro 3 FM, kita tahu bahwa internet ini luar biasa sekarang efeknya terhadap kehidupan kita kan. Begitu luar biasanya sehingga hampir kita tidak mungkin, terutama di kehidupan modern kita hidup tanpa internet. Kita BBM-an pakai internet, WhatsApp pakai internet, kemudian kita browsing pakai internet, untuk YouTube pakai internet, semuanya menggunakan internet gitu. Jadi saya pikir internet itu menjadi kehidupan kita sehari-hari. Cuma yang jadi masalah adalah kita wise atau bijak nggak menyikapi internet ini gitu. Karena selain dia berguna, internetnya juga jadi perusak gitu. Kalau kita nggak hati-hati, ini adalah perusak yang paling dahsyat yang pernah ada, yang pernah diciptakan oleh manusia, yang bisa membuat semuanya hancur berantakan. Keluarga, kemudian hubungan anak sama orang tua, hubungan suami sama istri, hubungan perkantoran, hubungan semuanya, hubungan kerjaan, itu bisa hancur karena internet juga gitu. Jadi kalau untuk, apalagi untuk usia anak-anak ya, di program TV saja ada program BO, bimbingan orang tua. Internet juga harusnya seperti itu ya? Benar sekali, karena gini, kan internet semuanya bebas. Tidak ada, kalau kita internet yang normal, tidak ada pembatasan sama sekali. Kita mau mengakses apa, kemudian kita mau melihat apa, kemudian kita mau mendownload apa, kan nggak ada aturan. Semua orang di internet itu dianggap sama semua gitu. Semua orang tuh dianggap levelnya nggak ada yang tinggi, rendah, semuanya dianggap sama semua pengguna internet. Itu baik anak-anak, orang tua, laki-laki, perempuan, itu nggak ada bedanya. Karena internet tidak melihat pengguna itu sebagai orang yang istilahnya dibeda-bedakan gitu. Memang fitrahnya seperti itu. Nah, oleh karena itu kebijakan kita sendirilah bagaimana kita membuat internet ini menjadi suatu hal yang berguna dengan menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan kehidupan kita, terutama di Indonesia. Kita kan orang timur kan gitu. Masalah asusila, kemudian masalah keamanan, kemudian masalah konten-konten yang negatif, sara, itu kan sangat bahaya sekali kalau misalkan diakses oleh orang-orang atau anak-anak kita yang sebenarnya pikirannya belum mampu untuk membedakan ini benar atau salah. Gitu. Oke. Tapi kebanyakan kesalahan orang tua ini dalam bentuk apa ya? Selain itu tadi yang kurang pendampingan terhadap anak-anaknya ketika berselancar di dunia maya ini, Bung. Nah, sekarang kan gini Mbak, yang jadi masalah, orang tua kan sibuk. Kemudian kadang-kadang kita punya adik, kita juga sibuk, nggak bisa mengawasi adik kita gitu. Sehingga jika anak-anak kita yang masih kita bilangnya ababil gitu, masih labil atau bahkan masih anak-anak,
itu mendapatkan akses terhadap internet, itu bisa dikatakan hampir jarang dia didampingin oleh orang tua gitu. Karena kesibukannya dianggapnya sudahlah pakai aja gitu, paling nonton YouTube. Padahal kita tahu juga bahwa YouTube itu juga ada bermacam-macam level gitu. Ada bermacam-macam tontonan yang nggak semuanya itu bisa ditonton oleh anak-anak yang belum cukup umur. Nah, disinilah makanya teknologi sangat berperan bagaimana kita bisa menjaga anak-anak kita, menjaga adik-adik kita supaya tidak mendapatkan konten-konten yang sebenarnya bukan untuk mereka gitu. Ada beberapa tools, ada beberapa aplikasi yang itu bisa kita pasang di handphone, bisa kita pasang di laptop, bisa kita pasang di komputer, yang itu nantinya akan membatasi akses terhadap konten-konten yang dilihat atau di-download. Gitu Mbak Luna. Kita protect juga ya gadget. Berarti kesalahan orang tua selain itu tadi tidak mendampingi anaknya waktu berinternet ria, juga karena memfasilitasi anak-anak dengan gadget ataupun PC di rumah yang ada layanan internetnya ya, Bung. Ini benar. Itu kesalahan atau tidak ya? Karena sekarang orang tua kan juga nggak mau anaknya nggak bisa internetan ya. Iya benar gitu, karena informasi lebih gampang didapat di internet daripada kita nyari buku. Sekarang semua orang bilang, Mbak Google ini adalah tempat kita bertanya dan mengadu kan. Gitu. Hampir tidak ada satupun pertanyaan yang nggak bisa dijawab oleh internet. Hampir tidak ada ilmu yang tidak ada di internet gitu. Semuanya kalau kita mengeksplor dengan benar sampai ke dalam-dalamnya, sampai ke dalam kita ngomongnya dark internet gitu, itu semua informasi bisa kita dapat apa aja gitu, bahkan sampai bikin bom, mohon maaf ya gitu, sampai kita bagaimana caranya kita ngakalin telepon, bagaimana supaya kita bisa telepon tanpa pulsa kayak gitu, itu semuanya bisa kita cari di internet gitu. Nah ini kan hal-hal yang cukup menjanjikan dan membahayakan. Ini seperti mata koin aja gitu. Satu sisi dia sangat dibutuhkan, satu sisi dia sangat membahayakan gitu. Ini yang paling harus kita batasi. Iya, yang membuat. Tapi nggak mungkin juga kita misalkan, udah pokoknya nggak boleh pakai internet, ya kita sewenang-wenang kalau kayak gitu. Pokoknya anak kita nggak boleh pakai internet, karena internet itu bahaya, ya nggak boleh kayak juga. Kasihan anak-anak kita, dia jadi nggak melek teknologi, dia nggak akan bisa terupdate informasi-informasi yang baru, yang informasi-informasi yang sebenarnya kadang-kadang di buku itu tidak up to date gitu. Ini beberapa waktu lalu kita kan juga dikagetkan dengan pemberitaan ada anak kelas 2 SD yang sudah punya media sosial pet ya. Di situ ada fasilitas dari orang tuanya memberikan gadget kepada anak yang masih usia kelas 2 SD begitu. Alasannya biar gampang untuk cari materi belajar di internet begitu. Internet kan padahal kita ketahui juga apalagi di media sosial pet termasuknya ya, gambar-gambar dengan bebasnya keluar masuk. Itu tanpa difilter, Bung Pratama. Bagaimana itu? Betul sekali itu. Apalagi media sosial nih Mbak Luna ya. Ya Allah. Nah, sekarang bisa dapat apa aja di media sosial. Dan sekarang ini banyak kejahatan, terutama kejahatan seksual, kejahatan tipu menipu, kejahatan keuangan, itu sekarang banyak dilakukan di media sosial. Jadi kalau kita nggak wise bagaimana kita mengatur media sosial kita, dan ini bukan hanya untuk anak-anak saja, untuk Mbak Luna juga, untuk para pendengar Pro 3 juga, untuk bapak-bapaknya juga. Kalau kita nggak wise mengatur media sosial kita, ya nanti kita akan dimanfaatkan sama orang. Kita harus setting gimana, siapa yang boleh lihat profil kita, kira-kira update kita itu boleh dilihat oleh siapa saja, siapa yang bisa mengakses menu besar punya kita, siapa, itu kan harus dibatasi gitu, nggak bisa kita umbar semuanya sembarangan. Akhirnya ketika media sosial yang dibajak sama orang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ketika dia mendapat jadi target kejahatan orang, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, karena memang dia nggak aware bagaimana dia menjaga media sosialnya. Disalahgunakan ya, padahal medsos itu kan juga tempat kita menyampaikan berbagai hal ya biasanya ya. Perwakilan orang juga ya di situ bersosialisasi dengan dunia yang lebih luas begitu. Betul. Nah, makanya kalau misalnya orang tua hanya nggak aware terhadap media sosial ini, ya pasti dia nggak akan aware sama anaknya juga gitu. Karena kan di sini ini kan kalau kita ngomong media sosial, begitu kita sudah klik send, itu sudah jadi konsumsi publik. Semuanya orang bisa lihat
gitu, secara general umum gitu. Oleh karena itu kita harus mulai bisa mengatur bagaimana agar posting dan konten lainnya itu yang ada di profil hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang menjadi benar-benar temannya gitu, atau misalkan dalam keluarganya gitu. Karena kalau misalkan fitur-fitur yang sebenarnya disediakan oleh media sosial untuk mengamankan akun kita tidak kita gunakan, ya kita akhirnya jadi orang biasa yang suatu saat nanti kita akan menjadi target, entah itu hacking account atau kemudian pengambil alihan account, atau misalkan kita jadi objek atau target kejahatan dan lain-lain. Gitu Mbak Luna. Jadi sebelum orang tua kebablasan ini Bung melakukan kesalahan yang lebih fatal begitu untuk memberikan fasilitas kepada anak-anaknya, apa yang mesti diperhatikan lagi nih Bung? Nah, yang pertama, orang tua harus sadar dan harus aware bahwa internet ini tidak semuanya baik. Internet ini harus kita batasi, terutama untuk anak-anak kita. Internet ini harus kita batasi untuk keluarga kita. Jadi kita harus mulai bisa berpikir bahwa kita harus memberikan internet yang sehat, terutama di rumah dan di keluarga kita gitu. Nah, ini caranya ada banyak, bermacam-macam cara yang bisa kita lakukan. Mulai dari settingan router, kemudian download aplikasi di komputer kita, di laptop kita, download aplikasi di handphone kita, atau kita menggunakan filtering yang diberikan oleh Kominfo. Karena Kominfo juga pernah punya program internet sehat itu untuk keluarga, dan dia memberikan satu browser yang di situ ada pembatasan terhadap konten-konten yang tidak layak untuk dilihat oleh anak-anak. Gitu, itu bisa kita manfaatkan. Cuma masalahnya orang tua kita mampu nggak meluangkan waktu sedikit saja untuk membaca, kemudian untuk mengerti, dan untuk meluangkan waktunya untuk mencoba membuat filtrasi terhadap konten-konten yang nantinya akan diakses oleh keluarga kita yang ada di rumah, baik itu oleh istri, oleh anak-anak kita, oleh saudara-saudara kita, seperti itu. Luna. Baik, alih-alih untuk membaca tentang itu ya Bung, banyak juga orang tua kita yang justru membiarkan anak-anaknya yang penting anteng deh berselancar di internet. Nah, itu yang salah. Kadang-kadang kita jadi nggak tahu ternyata anak kita jadi korban trafficking. Kita nggak tahu ternyata anak kita di luar janjian sama orang yang dia kenal di media sosial. Tahu-tahu kita lihat anak kita udah hamil gitu. Kita akan menyesal belakangan gitu, karena kita nggak mau mencegah di awal. Kan kita selalu berprinsip harusnya pencegahan itu jauh lebih baik daripada penanggulangan, kan gitu. Ya, ini bagus juga nih, makanya Pro 3 ini saya sangat setuju ketika tadi di telepon mau membahas masalah ini, biar orang-orang itu mulai aware gitu. Kita kalau sedikit nggak banyak kok, gampang, caranya gampang dan nggak susah gitu. Dan butuh waktu nggak nyampe berhari-hari. Itu cukup setengah jam, 1 jam cukup kita baca, kita download, kita mau ngapain, kita coba sendiri dulu. Kalau kita sendiri nggak nyoba, bagaimana kita bisa menerapkannya di rumah, bagaimana kita bisa menerapkannya untuk anak kita gitu. Baik. Saya undang pendengar juga ya, Bung Pratama ya, untuk yang ingin bertanya langsung tentang kiat-kiatnya internet ramah anak ini seperti apa. Anda bisa menghubungi Pro 3 malam ini di 0213866712 atau di 3844545, atau SMS bisa juga Anda kirimkan ya di 081399399888. Beberapa SMS pertama yang masuk ini menjawab pertanyaan saya di awal tadi. Apakah Anda mendampingi anak-anak Anda ketika sedang bermain internet? Banyak yang menjawab tidak pernah. Ada yang saya merem. Atau banyak ini SMS yang sudah masuk. Saya nanti bacakan ya. Ini pendengar kami dari Toli-Toli yang sudah menelpon malam ini, Pak Tamrin. Selamat malam Bapak. Iya, selamat malam Mbak Luna. Silahkan Pak Tamrin. Iya, selamat malam Pak Pratama. Malam Pak Tamrin. Iya. Sekarang sedikit saya mau katakan bahwa dunia dan sedikit aja. Semestinya orang tua, ini kebanyakan orang-orang tua kita kebanyakan itu mendidik anaknya lebih pada teknologi, yaitu ilmu teknologi, mengikuti zaman dan membiarkan bahkan mereka
orang-orang tua itu kebanyakan membiarkan anaknya larut dalam zaman modern yang sekarang ini, yaitu zaman teknologi. Bung Pratama, mungkin ada solusi nih. Jadi bagaimana orang tua juga bisa mengutamakan, dan mengutamakan yang pertama, yang mengutamakan utama lagi, ini mengenai iftak, ilmu tentang agama. Saya kira kalau iftak juga ditekankan atau diterapkan seterap-terap mungkin, sebaik-baik mungkin pada anak-anak, namanya generasi-generasi kita yang sudah larut dalam teknologi ini, saya kira mereka bisa mengendalikan gejolak teknologi yang semakin bebas, terbuka, dan tanpa batas. Dan Bung Pratama, mungkin juga saya mau tanyakan, ini sebenarnya penerapan iftak dengan teknologi, keseimbangannya seperti apa ini? Demikian Bung Pratama, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tamrin di Toli-Toli. Satu lagi Bung Pratama, ini ada yang bergabung lewat telepon, ada Pak Irawan dari Jakarta. Malam Bapak. Ya, silakan Pak, langsung dengan Bung Pratama ini. Iya, baik, terima kasih. Selamat malam Bung Pratama. Malam Pak Irawan. Iya, Bapak, yang pertama terpoin aja untuk pertanyaannya, masih efektifkah dengan filtering kita itu, yang ada beberapa nama itu? Karena pada prakteknya saya nggak tahu bahasanya mudah atau gampang untuk anak-anak itu bypass dalam tanda kutip begitu. Itu yang pertama. Yang keduanya, setelah bicara dikasih basic agama, religi dan seterusnya dari dasarnya ya, dari lingkungan dalam keluarga, pendidikan sekolah dan segala macam, yang terjadi di lapangan tampaknya lebih sering adalah berkehidupan ganda anak-anak, bisa hidup di dua alam dalam tanda kutip, baik istilahnya hybrid atau amfibi begitu. Keluarganya oke banget, nggak ada masalah, teratur, tapi pas di luarnya dengan komunitas dan peer groupnya yang salah, kemudian mengonsumsi itu. Nah, kira-kira kalau case-nya sudah sampai begini, kita nge-breaknya gimana untuk daripada tidak terlanjur ke dalam jurang yang lebih dalam? Apa yang kita bisa pelan-pelan kita kembalikan ke posisi yang normal lagi. Bung Pratama, itu saja. Terima kasih banyak Mbak Luna, selamat malam. Terima kasih Bung Pratama tadi mengenai basic agama ya, paling tidak menjadi pondasi terlebih dahulu, itu dari Pak Tamrin di Toli-Toli. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Luna, Pak Tamrin. Ini sangat luar biasa nih Pak Tamrin. Memang benar, tadi juga saya lupa untuk mengatakan bahwa pertama kali pendidikan yang paling bisa memfilter anak-anak kita adalah pendidikan di rumah. Baik itu pendidikan agama, pendidikan tata krama, pendidikan tingkah laku, ini keluarga. Jadi kalau misalkan kita di rumah bisa mendidik anak-anak kita dengan rasa kekeluargaan, dengan rasa yang mereka memang menerima itu dengan baik, saya pikir memang filter ini sudah tidak akan kita perlukan lagi gitu. Nah, cuma jadi masalah adalah tadi seperti kata Pak Irawan gitu. Kadang-kadang kita itu hidupnya itu jadi berkehidupan ganda. Memang benar gitu, karena ketika kita di rumah dididik dengan aturan-aturan yang sesuai dengan kehidupan keluarga, kemudian sesuai dengan etika. Tapi di luar dia berteman dengan orang-orang kan. Dia berteman dengan orang-orang, teman-temannya yang mungkin di keluarganya tidak mendapat didikan yang sama dengan dia. Nah, jika anak kita ini tidak kuat-kuat mental, akan terbawa oleh teman-teman itu. Yang pertama kali adalah kita menekankan kepada anak kita harus pintar-pintar pilih teman pertama kali, karena teman ini yang akan membawa anak kita nanti akan menuju kemana gitu. Kalau kita dapat teman yang bagus, teman yang baik, tentu anak kita akan menjadi baik juga. Tapi ketika kita anak kita mendapatkan teman yang nakal, bandel, pengguna narkoba, ngerokok, ya anak kita akan terbawa juga gitu. Nah, ini kita harus memberikan pengertian kepada anak kita, harus pintar-pintar memilih teman. Kemudian yang kedua adalah tadi kita Pak Iron bilang, masih efektif nggak filtering kita gitu terhadap konten-konten internet yang memang tidak berhak atau tidak seharusnya menjadi konsumsi anak-anak kita. Menurut saya, selama kita mengupdate
atau selalu misalnya mendownload filtering itu kan intinya kan ada policy yang memblok set-set tertentu. Nah ini kalau kita misalkan hanya download sekali, kemudian itu kita gunakan selamanya nggak akan efektif gitu. Oleh karena itu kita harus selalu mengupdate filtering yang kita gunakan. Misalnya kita menggunakan aplikasi filtering parent family gitu yang ada di rumah, di browser, itu harus kita update terus gitu. Tetapi kalau misalkan kita mau meluangkan atau mau mengorbankan sedikit saja uang kita untuk menjaga anak kita dari konten-konten yang jelek, konten-konten yang sebenarnya bukan konsumsi mereka, itu ada kok layanan yang berbayar itu sekitar $20 per tahun, atau mungkin sekitar berapa ya, 200-an ribu lah setahun ya. Menurut saya cukup worth it dengan uang segitu, tetapi kita selalu mendapatkan update filter-filter terbaru, konten-konten terbaru yang memang itu tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak kita gitu. Nah sekarang masalahnya kembali lagi kepada orang tua, mau nggak menerapkan itu, mau nggak menerapkan waktunya, meluangkan waktunya sedikit untuk konsen terhadap masalah ini gitu. Memang cara paling bagus tadi kita bilang adalah pendidikan kepada keluarga, tetapi lebih bagus lagi kalau misalkan kita juga bisa mengantisipasi bagaimana keluarga kita juga tidak mendapatkan konten-konten yang seharusnya nggak mereka lihat atau nggak mereka download. Nah, satu lagi Mbak, tadi ketika pertanyaan Pak Irawan, anak-anak sekarang udah pintar-pintar, mereka bisa membypass filter, mereka bisa membypass proxy dengan menggunakan proxy, mereka tahu bagaimana cara membuka website yang sebenarnya dilarang gitu. Mereka tahu caranya. Nah, sekarang pintar-pintar kita juga bagaimana kita menerapkan parental control ini dan kita mengawasinya dengan benar-benar. Jangan hanya kita memberikan filtering parental control, udah kita nggak apa-ngapain. Ya nggak bisa juga. Itu harus kita lihat terus, kita pulang kantor, kita cek hari ini anak kita mengakses website mana, hari ini anak kita melihat konten apa, hari ini anak kita mendownload film apa gitu. Itu harus kita juga harus secara proaktif kita harus mengecek anak-anak kita ini benar-benar sudah aman, sudah safe, atau ternyata apa yang kita lakukan masih kurang. Nah kalau masih kurang ya kita coba cari lagi bagaimana solusinya. Kalau anaknya mencoba untuk main kucing-kucingan, main-mainnya di warnet misalnya, tapi ditahan dulu ya Bung Pratama ya. Oke. Ini ada 2 penelpon lagi sudah bergabung, takut nanti terputus ya. Kita sapa dulu Pak Samir dari Lombok. Selamat malam Bapak. Iya, selamat malam Mbak Duna. Silahkan. Selamat malam Bung Pratama. Siap. Iya, terima kasih Bung Pratama sudah 3 kali mungkin dalam 3 minggu ini ya di Pro 3 ya. Ini usul saya untuk Bung Pratama ya. Bung Pratama kan dengkotnya teknologi sekarang ini gitu kan. Seperti katanya Bung Pratama saat AMP dulu satelit. Tolong satelit itu diusahakan bersama lembaga-lembaga lain, itu seperti katanya Bung Pratama beberapa waktu lalu, sebab kemungkinan untuk ke depan ini agaknya teknologi ini terganggu dengan sadap-menyadap. Itu saja usul saya Bung Pratama ya. Ya, baik. Oke Pak Duna, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi dari Cirebon ada Pak Zainal. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Duna. Silahkan. Selamat malam Mas Pratama. Dengan Bung Malam Pak Zainal. Iya, ini waktu saya buka internet itu berita-berita ISIS itu masih propagandanya masih bisa diakses gitu. Katanya sudah diblokir gitu. Nah, lalu saya mau tanya bagaimana tentang jika kita sudah terlanjur membuka situs yang kurang bagus gitu untuk orang dewasa gitu. Lalu untuk menghapus riwayat penelusuran itu apakah ada caranya gitu? Ya, begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Zainal di Cirebon ya. Mengenai satelit dan rawan sadap menyadap juga tadi Pak Samir di Lombok. Silakan Bung. Oke, terima kasih Mbak Luna dan Pak Samir di Lombok. Ini sangat luar biasa nih Pak Samir. Ini memang benar bahwa sampai saat ini kita belum punya satelit yang khusus yang benar-benar dimiliki 100% oleh pemerintah Indonesia. Nah, ini juga menjadi concern kita semua bahwa nggak mahal kok itu. Kalau misalkan pemerintah mau, kan tinggal beli, itu teknologi yang bisa dibeli gitu. Tinggal menganggarkan sedikit, kita nggak usah subsidi minyak
selama 2 minggu aja kita bisa bikin satelit kok. Gitu. Cuma yang jadi masalah mau nggak kita membuat itu. Memang benar, tapi sebenarnya bukan hanya satelit saja ini Pak Samir. Kita ini sudah terlanjur dijajah secara teknologi, baik dari komunikasi, kemudian dari teknologi transmisi, kemudian dari media sosial. Semua kita ini dijajah gitu. Kita ini semua udah dicekokin sama orang-orang yang ada di sana, diberikan fasilitas-fasilitas yang gratis, yang bisa kita gunakan dengan free, tapi kita nggak sadar bahwa di situ tidak ada keamanan sama sekali. Kita menggunakan email gratisan, kita menggunakan Facebook, kita menggunakan Twitter gitu. Padahal mereka itu mendapatkan feedback, hasil yang sangat luar biasa dari user akun yang ada di Indonesia gitu. Tapi mereka sama sekali nggak bayar pajak peser pun kepada Indonesia. Nah, ini kita juga nggak punya posisi tawar. Kenapa? Karena nggak mungkin pemerintah juga akan, oke, kita akan blok, jadi kita akan blok Facebook, kita akan blok Twitter. Cina bisa ya? Itu bisa diprotes orang se-Indonesia itu gitu. Yang jadi masalah adalah kita nggak punya nilai, nggak punya posisi tawar karena kita tidak punya aplikasi lokal yang bisa menandingi aplikasi-aplikasi yang sudah ada itu, gitu. Sehingga ketika mereka mengancam, ya udah tutup aja Facebook, tutup aja Twitter, pemerintah nggak berani. Sehingga sampai sekarang tidak ada satupun penyedia layanan itu yang bikin servernya di Indonesia, gitu. Nah, kemudian untuk masalah sadap-nyadap ya, memang benar sekali. Ini kita agak sedikit ya Mbak Luna ya gitu. Selama kita menggunakan fasilitas asing, ya pasti kita akan dimonitor oleh mereka. Kita kan tahu ketika kemarin Mr. Snowden bilang Amerika dan negara-negara sekutunya membuat program Prisma yang itu bisa memonitor semua media sosial, semua vendor-vendor IT besar gitu. Jadi kalau zaman dulu saya berkali-kali bilang, kalau orang mau melakukan hacking, mencuri informasi, kita harus belajar ilmu hacking dulu, kemudian kita belajar script, kita belajar jaringan. Sekarang nggak perlu. Kita dengan sangat bersukacita, dengan sangat bahagia memberikan data-data kita, data-data pemerintah, data-data keluarga, data-data pribadi kita kepada penyedia-penyedia itu yang kita nggak tahu servernya ada di mana gitu. Kita dengan bangga, saya dapat ini dong, saya dapat Dropbox 50 giga gratis, saya bisa nyimpan apa aja di situ, kemudian saya bisa buka dari gadget mana aja, saya bisa buka dari komputer, saya bisa buka dari handphone, saya bisa buka dari laptop, di mana aja saya bisa buka gitu. Padahal kita nggak sadar itu, begitu data kita submit ke server-server penyedia layanan ini, kita udah nggak punya kontrol lagi. Gitu. Kan lucu kalau misalkan kita pribadi nggak apa-apa lah, tapi kalau misalnya pemerintah, militer masih menggunakan aplikasi-aplikasi yang diberikan secara gratis itu, jadi sekarang data kita itu berserakan di internet. Data-data strategis kita itu sekarang udah jadi hal yang sangat mudah mereka dapatkan. Mereka tanpa perlu melakukan hacking, tanpa perlu melakukan pencurian data, kita dengan sukarela memberikan data kita kepada orang asing tersebut. Nah, ini bagaimana caranya untuk mengantisipasinya? Ya mulai dong gunakan produk lokal. Pemerintah mulai dong, Kominfo mulai dong bagaimana mencari solusi ini. Di Cina itu pemerintahnya sangat concern terhadap IT, sangat concern terhadap kebutuhan warganya. Mereka membuat suatu aplikasi general yang bisa mengalahkan Google, bisa mengalahkan Yahoo, mengalahkan media-media sosial yang sudah ada. Sehingga orang-orang ketika Google ditutup atau kemudian Yahoo ditutup, mereka nggak peduli. Kenapa? Karena mereka udah punya aplikasi penggantinya. Itu, dan itu lebih bagus gitu. Nah, Indonesia mau nggak mulai di situ? Gitu. Dulu kita punya namanya Kopro, ya kan, itu sering kita bahas, aplikasi yang sangat bagus, media sosial gitu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dibeli sama Yahoo kan. Begitu dibeli sama Yahoo, apakah dikembangkan untuk Indonesia? Enggak, dimatiin. Supaya apa? Supaya Indonesia nggak berkembang. Baik. Gitu. Nah, ini kan kita harus sadar. Baik, ini satu lagi penelpon. Mbak tadi jangan dari Mbak. Ya, ditahan dulu Pak Pratama. Satu lagi ya, kita sapa dulu penelpon dari Jakarta. Nanti saya ke SMS karena banyak juga SMS kita malam ini. Selamat malam Pak Lang, silakan langsung dengan Bung Pratama. Selamat malam Mbak Luna. Ya, silakan. Dan Bapak Pratama ya. Begini Bapak narasumber. Ini arus daripada perkembangan iptek ini memang tidak bisa dilawan. Tetapi saya yakin
pengontrol utama untuk anak-anak kita ini, ya tentu dari rumah, dari orang tua. Kedua orang tua yang memang dia didik secara ketat di agama. Nah, saya yakin kalau fondasi agama itu kokoh, itu tidak bisa. Dia akan takut dengan melihat situs-situs yang tidak layak. Pertanyaannya, Pak Lang? Pertanyaan saya, gini, ini bagaimana caranya menurut Bapak supaya ada situs-situs yang ramah lingkungan di internet dan mencegahnya supaya mereka tidak kasih menu-menu kotor itu, bagaimana caranya Bapak Pratama? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga Pak Lang di Jakarta. Situs yang ramah lingkungan atau situs yang ramah terhadap anak ya? Silakan Bung Pratama, tadi menyoroti mengenai berita-berita paham radikal ini masih terbuka betul. Bebas ya. Silakan. Nah, ini kan juga sebenarnya tugas dari Kominfo ya. Bagaimana Kominfo bisa mengumpulkan informasi website-website yang memang terlalu radikal untuk kita baca gitu. Kemarin ketika ada blokir terhadap beberapa situs yang dianggap pemerintah sangat radikal, ternyata protesnya sangat banyak sekali gitu. Nah, ini kenapa bisa protes banyak sekali? Karena memang tidak dilakukan kajian atau analisis terhadap apakah benar konten tersebut konten yang radikal, apakah konten tersebut benar-benar konten yang tidak boleh beredar di Indonesia gitu. Harusnya Kominfo punya tim khusus dong yang bisa mengawasi bagaimana konten-konten yang memang sangat radikal dan itu bisa menyebabkan perpecahan di antara kita, yaitu harus diblokir gitu. Dan saya pikir orang-orang juga akan mengerti gitu. Saya pikir warga kita itu mengerti kok. Saya juga orang Islam gitu. Tapi saya juga nggak suka kalau misalkan ada situs-situs Islam yang terlalu radikal gitu, terlalu menganggap bahwa kita harus melakukan jihad itu harus perang atau apa, kan nggak seperti itu gitu. Kita kan maunya kan hidup kan damai. Nah, ini juga merupakan PR dari pemerintah menurut saya, Kominfo. Moga-moga ada teman-teman Kominfo yang bisa mendengar. Ini harus mulai dibikin satuan khusus atau divisi khusus yang memanage konten-konten apa yang memang harusnya tidak boleh beredar di Indonesia gitu. Bukannya kita membatasi informasi gitu, tapi memang orang itu kan beda-beda, pemahaman orang itu kan beda-beda. Kita mungkin memahami itu sebagai pembelajaran kita. Oh ya, ternyata di isi sana ada perampangan seperti ini. Oh, itu nggak baik, berarti jangan kita ikutin gitu. Tapi ketika kita belum memiliki kedewasaan berpikir seperti itu, kita akan bilang bahwa wah benar juga itu, berarti saya harus ikut ke sana nih, saya harus jihad ke sana nih, karena kalau jihad saya masuk surga. Ya kan susah juga gitu. Nah, ini pintar-pintarnya Kominfo bagaimana membuat suatu kajian atau analisis bahwa website tertentu itu memang harusnya tidak boleh untuk dilihat oleh orang Indonesia, tidak boleh dilihat oleh anak-anak kita gitu. Dan itu harus ada kajian khusus sehingga ketika nanti ada komplain, kemudian ada protes, Kominfo bisa punya jawaban. Ini hasil kajian kita, ini hasil analisis dari Profesor A, Profesor B. Kita sudah melakukan diskusi, sudah melakukan forum group discussion, kita sudah melakukan pertemuan dengan para pakar. Nah, itu kan dasarnya kan kuat. Baik. Gitu. Sehingga ketika ada orang komplain, oh ini kita punya dasar gitu. Okay. Nah, tadi untuk menghapus history, saya pikir ini Pak Zainal ini mungkin terlalu banyak mengakses situs-situs yang aneh-aneh sehingga pengen menghapus history. Itu gampang sekali Pak, itu di tools di semua browser ada untuk clear history. Itu begitu sudah clear semua history kita akan hilang. Atau di browser-browser yang sekarang ini ada, itu ada namanya private browsing. Jadi fasilitas private browsing itu kita tidak akan meninggalkan jejak ketika kita mengakses situs apapun di internet gitu. Oke. Jangan sampai anaknya yang lebih pintar ya. Atau apapun tidak akan ada orang yang bisa lihat. Oke, baik. Pak Zainal jangan sampai kalah dengan anaknya. Nanti anaknya bisa menghapus, meng-clear historinya, tapi Pak Zainalnya nggak bisa. Jadi susah nanti ya. Ini tadi kemudian satu lagi Mbak Lady yang bagi situs yang ramah untuk lingkungan, ramah untuk keluarga. Sekarang ini pertumbuhan situs internet itu per hari. Situs-situs baru ada ribuan situs-situs baru yang di-create di internet yang itu bisa diakses oleh orang seluruh dunia. Nah, bagaimana kita mengatasi hal ini? Bagaimana kita bisa mengatasi filtering situs-situs yang memang ramah untuk warga kita? Ada bermacam-macam cara.
Tapi kalau misalkan di sini mungkin terlalu lama. Tapi antara lain bahwa banyak aplikasi-aplikasi khusus nanti bisa kita browsing yang itu menyediakan cara filtering, bagaimana cara kita memblok situs-situs tertentu yang memang itu tidak layak untuk anak-anak kita gitu. Misalkan kita ada OpenDNS, kemudian kita bisa mengaktifkan web filtering, kemudian ada aplikasi di Android, di Apple Store yang bisa kita download, misalkan Aviki Family Safety 8 gitu. Kemudian banyak sebenarnya aplikasi-aplikasi ini, tinggal kita sesuaikan aja, yang gratis ada, yang berbayar ada, tergantung kemampuan kita. Oke, baik. Tapi mungkin itu terlalu teknis ya, Bung Pratama sebut, karena ini ada SMS dari Ponorogo yang menanyakan begini, bagaimana mengatasi agar anak kita tidak terpengaruh terhadap informasi yang negatif yang menjerumuskan anak-anak melalui internet, sedangkan orang tuanya tinggalnya di desa, banyak yang tidak bisa internetan, Bung Pratama. Atau mungkin nggak harus fasilitas internet ada di rumah, tetapi anak-anak kan sekarang banyak di warnet misalnya seperti itu. Nah, bagaimana yang seperti itu ya, Bung? Oke, memang kadang-kadang anaknya sekarang ini lebih pintar dari bapaknya. Ini banyak sekali, terutama yang tinggal di daerah, kemudian kita tinggal di pelosok-pelosok gitu. Kita di sekolah diajarkan bagaimana kita melakukan pencarian data di internet, bagaimana kita menggunakan internet gitu. Sedangkan bapak kita megang komputer aja belum pernah. Bagaimana bapaknya bisa melakukan filtering gitu. Nah, ini kan hal yang hampir tidak mungkin ya. Itu akan kita kembalikan lagi kepada konsep dasar kita bahwa pendidikan itu ada di keluarga gitu. Pendidikan itu ada di orang tua gitu. Jadi harus memang pintar-pintar orang tua. Kita sebagai orang tua memberi pengertian kepada anak bahwa ini loh, kamu tuh harusnya nggak boleh kalau ngasih situs-situs yang bukan konsumsi kamu nggak boleh ngasih situs-situs yang porno gitu. Nah, semakin dilarang semakin penasaran, tapi kadang-kadang anak muda sekarang susah ya. Bung Pratama. Ya. Memang akan kembali pada anaknya gitu. Bagaimana posisi orang tua, bagaimana kita memposisikan orang tua itu bukan untuk ditakuti tapi untuk dihormati kan gitu, Mbak Luna. Gitu. Nah, itu memang kita kembalikan lagi kepada manusianya, karena memang tidak ada satupun teknologi yang bisa membatasi keinginan manusia untuk melakukan apapun, terutama dalam bidang teknologi ini gitu. Jadi kalau misalkan dari orangnya itu memang udah nggak mau difilter, ya dia akan mencari segala cara bagaimana dia bebas dari filtering ini. Dan itu kalau misalkan kita tahu caranya ya sangat gampang juga gitu. Tapi kan masalahnya banyak yang bisa kita lakukan, lebih banyak yang nggak tahu bagaimana melakukan bypass terhadap internet, bagaimana melakukan proxy terhadap internet gitu, daripada yang bisa gitu. Kan kita juga harus berusaha kan, kita kan melakukan usaha kan semaksimal mungkin gitu. Masalah hasilnya itu seperti apa ya, akhirnya kita kembalikan kepada anak-anak kita sendiri gitu. Baik, jadi orang tua juga jangan sampai tidak mau mengupgrade diri juga ya, bukan hanya memaksakan anaknya untuk melek internet, tapi orang tua juga diimbangi ya, Bung ya, supaya nggak kecolongan itu ya. Kadang-kadang orang tua kan gini, kadang-kadang malu kalau ngomong masalah pornografi sama anak. Kadang-kadang orang tua kan malu kalau tabu begitu ya. Tabu gitu. Harusnya nggak lagi, sekarang udah bukan zamannya lagi. Kita harus mengertikan kepada mereka, nggak boleh kayak gitu. Kamu kalau, dan harus disesuai alasan yang jelas. Kalau sekarang anak sekarang kan nggak bisa kita bilang nggak boleh, pokoknya nggak boleh, kan nggak bisa, Mbak. Gitu, jangan seperti itu. Ya kita kasih pengertian, ini loh, contohnya nanti seperti ini. Gitu. Kamu nggak bisa hidup bersosial dengan baik kalau kamu bisa melakukan ini. Itu memang harus pendekatan keluarga, karena itu adalah filtering yang paling utama di keluarga kita. Nah, kemudian untuk masalah di warnet, nah ini memang agak susah kita ngontrolnya, karena bagaimanapun juga warnet nyari untung gitu. Semakin banyak yang datang, dia semakin untung. Semakin banyak yang datang itu datangnya untuk apa? Untuk main game, untuk akses tertentu yang memang oleh pengelola warnetnya itu dibebaskan gitu. Kalau orang bisa bikin warnet, Mbak, dia pasti bisa membypass filtering itu. Kalau dia bisa membypass filtering itu, mau yang dibikin oleh Kominfo, mau yang dibikin oleh
misalkan DNS filtering di routernya itu tetap akan bisa di bypass gitu. Nah kalau misalkan di warnetnya juga nggak ada niat baik untuk mencegah hal ini, ya nggak akan bisa dibatasi. Mereka akan bebas download film porno, lihat gambar-gambar yang asusila gitu, mereka akan bebas. Nah di sini peran pemerintah sudah diperlukan lagi. Kan asosiasi warnet internet itu kan ada APJI, kemudian ada Kominfo juga bisa diterapkan di situ. Ya cek bener dong, bikin sidak dong, lihat itu warnet-warnet itu, lihat itu mereka servernya, coba diaudit sekali-kali. Mereka membypass apa enggak gitu. Ya kalau misalkan pemerintahnya sibuk terhadap kerjaan internetnya sendiri, rusuh partai, kemudian sibuk masalah politik, ya nggak akan selesai. Rakyatnya jadi ini ya? Iya, kita dibiarin aja. Udah, gitu. Ya kalau gitu ya udah bubrah, hancur aja udah semuanya gitu. Oke, baik. Kita kan, pemerintah kan ada untuk supaya ngatur rakyatnya supaya jadi lebih baik. Jadi peran orang tua juga sebagai filter utama pertama begitu ya untuk anak-anak berinternet dengan sehat. Kemudian peran pemerintah juga sebagai pengendali kebijakan juga ya. Ini termasuk Menkominfo dan pemerintah selevelnya ya. Baik, Bu Pratama, terima kasih banyak untuk waktunya. Kita terbatas oleh waktu malam ini. Oke, Mbak Luna, sukses selalu ya untuk kegiatan di sana. Satu lagi untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu, tolong luangkan waktu sedikit saja untuk komunikasi dengan anaknya masalah internet ini. Oke, baik. Jadi itu memang mengenalkan penggunaan teknologi yang lebih bertanggung jawab dan juga aman ya, khususnya untuk anak dan anak muda di seluruh Indonesia. Jadi kuncinya adalah komunikasi dan dampingi dalam berinternet, begitu ya, Bung ya. Terima kasih. Mulai dari Pak Luna dulu ya, nanti ya setelah pulang kantor ya. Siap. Makasih banyak Bung ya, sudah berbincang untuk Pro 3. Selamat malam. Pro 3 FM. Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Bung Pratama Persada tadi adalah salah seorang pakar keamanan cyber. Sudah kita ajak berbincang tentang penggunaan internet ramah anak. Semoga bermanfaat untuk Anda. Dan saatnya kami hadirkan Warta Berita pukul 22 waktu Indonesia Barat.